Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah Wala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat manis yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk berpuasa. Akan tetapi dalam kondisi dan situasi tertentu, Allah memberikan keringanan kepada kita untuk tidak berpuasa. Dan ini yang disebut dengan rukhasus saum, hal-hal yang memperbolehkan, kondisi dan situasi yang memperbolehkan kepada orang-orang muslim untuk tidak melanjutkan atau tidak berpuasa sama sekali. Yang pertama adalah adamul qudrah. Situasi dan kondisi yang memperbolehkan kita untuk tidak berpuasa adalah tidak mampu untuk berpuasa. Ketidakmampuan kita untuk berpuasa itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ketidakmampuan hissan, secara fisik. Contohnya adalah orang yang sudah tua renta, yang tidak mungkin dia untuk berpuasa. Atau orang yang marid, orang yang sakit, la yurja bur'uhu, yang tidak lagi diharapkan kesembuhan daripada penyakitnya. Artinya mereka, orang-orang tersebut adalah orang yang tidak mampu berpuasa, orang yang tidak memiliki kemampuan berpuasa dari fisik mereka. Maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Yang kedua, adamul qudrah ini ketidakmampuan berpuasa dari segi syar'an, dari segi syariat. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak mampu berpuasa dalam segi syariat, yaitu orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas, wanita haid, wanita nifas, dan wanita yang sedang melahirkan. Maka orang-orang tersebut, perempuan-perempuan tersebut tidak mampu untuk berpuasa bukan karena fisiknya, bukan karena kesehatannya, tapi karena syariat tidak memperbolehkan mereka untuk berpuasa. Yang ketiga adalah sihatan, ketidakmampuan untuk berpuasa karena kesehatannya, yaitu orang yang sakit tapi masih diharapkan atau masih bisa untuk sembuh daripada penyakitnya. Lalu apakah batasan sakit yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa? Yaitu sakit yang yukhafu minas saum, sakit yang apabila kita berpuasa itu dikhawatirkan al-halak, bisa menyebabkan kematian. Sakit yang kalau kita berpuasa kita akan mati misalkan. Atau takhirus syifa, sakit yang kalau kita berpuasa maka kesembuhan daripada penyakitnya itu akan lebih lama. Atau ziyadatul marad, sakit yang apabila kita berpuasa akan tambah sakit. Nah, kondisi seperti ini, orang yang sakit seperti ini, kapan dia boleh untuk tidak berpuasa? Yaitu ketika dia mendapatkan kabar, mendapatkan informasi daripada keterangan dokter, apakah sakitnya akan tambah parah ataukah sakitnya akan menjadi lebih lama karena dia berpuasa. Kalau kata dokter iya, maka dia baru boleh tidak berpuasa. Tapi kalau kata dokter tidak, puasa tidak membuat sakitmu lebih parah, puasa tidak membuat sakitmu lebih lama, maka dia harus berpuasa. Sahabat manis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa atau tidak melanjutkan puasanya adalah al-musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang dimaksud perjalanan yang ditempuh dia adalah perjalanan safaran tawilan, perjalanan yang jauh, yang sudah mencapai 82 km atau lebih. Maka bagi orang-orang tersebut boleh untuk tidak berpuasa dengan syarat-syarat. Yang pertama adalah ayyakuna safar tawil,
safarnya harus jauh, perjalanannya harus jauh tadi, 82 km. Yang kedua, ayyakuna safar mubah. Perjalanan yang dia tempuh adalah perjalanan yang memang diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Ada perjalanan yang tidak diperbolehkan, safar haram, seperti perjalanan misalkan untuk niat mencuri, perjalanan untuk niat menjual alkohol, perjalanan untuk mengantarkan narkoba atau yang lain-lain. Ini yang disebut dengan safar haram. Maka tidak boleh bagi orang-orang yang melakukan perjalanan safar haram untuk membatalkan puasanya. Kemudian syarat orang yang boleh membatalkan puasa karena safar yang ketiga adalah ayyakuna safar qabla tulu'il fajri. Dia melakukan perjalanan, dia keluar dari rumahnya untuk melakukan perjalanan qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Kalau dia melakukan perjalanan setelah fajar, maka orang tersebut tetap dalam kondisi wajib untuk berpuasa. Kemudian bagi orang-orang yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, mereka harus dan wajib ketika membatalkan puasanya. Contoh, seorang yang sakit membatalkan puasanya karena misalkan sakitnya tambah parah, dia harus niyatut tarakhus, niat dalam membatalkan puasanya karena keringanan yang diberikan oleh syariat. Maka di sini dapat membedakan mana orang yang membatalkan puasanya tanpa udzur dan mana orang yang membatalkan puasanya karena ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dapat memperbolehkan seseorang untuk membatalkan puasanya adalah al-hamilu wal murdi. Orang yang sedang hamil, wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui. Maka untuk kedua tipe wanita tersebut boleh untuk tidak berpuasa, tapi tetap kembali kepada keterangan dokter. Apabila dokter mengatakan, oh tidak apa-apa kamu berpuasa, kondisi kesehatanmu bagus, kondisi kehamilanmu bagus, maka wanita tersebut tetap harus berpuasa. Apabila dokter mengatakan tidak boleh kamu berpuasa, nanti kalau kamu puasa bisa membahayakan dirimu atau membahayakan janinmu, atau orang yang sedang menyusui bisa menjadi bahaya. Kenapa? Karena air susunya mungkin akan berkurang atau mungkin akan macet. Maka dalam kondisi tersebut dia boleh untuk tidak berpuasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.